Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Siang ini kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Polisi memastikan jasad pria yang ditemukan tergeletak di depan sebuah proyek bangunan di Sukoharjo, Jawa Tengah bukan korban pembunuhan. Seperti yang diketahui, DKW 23 tahun warga Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara ditemukan tewas di jalan tepat di depan proyek perumahan pada Minggu 12 Desember dini hari. Korban sendiri merupakan kuli bangunan di perumahan yang sedang dikerjakan di Kelurahan Kenep, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bima, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Ya, Bima, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi meninggalnya pekerja bangunan asal Jepara yang tergeletak di depan proyek perumahan tersebut? Oh ya, terima kasih. Jadi semalam sebelumnya, ya ini hari Sabtu, itu si korban yang merupakan pekerja bangunan di sebuah proyek perumahan yang ada di Sukoharjo, itu semalamnya sempat pesta makan bakar-bakar ayam dan bersama rekan-rekannya. Selain bakar-bakar ayam, mereka juga mengkonsumsi minuman keras. Jadi usai makan-makan, kemudian mengkonsumsi minuman keras. Setelah sekitar pukul 12, beberapa teman dari korban ini sudah berhenti. Namun korban dan dua teman yang lainnya malah menambah. Jadi masih kurang gitu istilahnya. Malah menambah, kemudian teman yang sempat menambah tadi kemudian duluan, dan saat itu lokasi mereka minum minuman keras itu yang kedua itu di depan proyek, jadi di pinggir jalan. Nah, awalnya di dalam, kemudian pindah keluar. Nah, tiba-tiba di sekitar dini hari, salah satu teman mengetahui bahwa si korban ini atas nama DKW sudah dalam keadaan sekarat dengan luka yang cukup parah di bagian kepala belakang sebelah kanan. Nah, kemudian langsung melaporkan ke Polres Sukoharjo, yang awalnya sempat diduga karena karena korban pembunuhan, karena ditemukan bekas luka di bagian kepala belakang. Nah, setelah dilakukan pendalaman, polisi memeriksa saksi-saksi. Dari keempat saksi yang diperiksa itu ada kesesuaian informasi. Jadi bahwa mereka itu sempat mendengar ada motor yang mondar-mandir di depan proyek itu pada malam harinya. Nah, setelah diperiksa, diselidiki, ternyata yang memang benar ada motor lewat, yaitu yang dikendarai oleh WN. WN itu warga Sukoharjo, beda kelurahan, tapi rumahnya masih di dekat lokasi kejadian. Nah, setelah diselidiki ternyata si WN itu menabrak si DKW. Jadi si DKW ini setelah minum minuman keras tadi sempat tergeletak di jalan, kemudian ditabrak oleh WN yang juga saat itu dalam pengaruh minuman keras. Jadi pemabuk kemudian terjadi di jalan, ditabrak oleh pemabuk juga, begitu. Baik, kemudian bagaimana untuk pengakuan dari pelaku WN sendiri saat menabrak pekerja bangunan DKW ini? Untuk WN sendiri alias O ini mengakunya tidak tahu, karena kalau dia sempat menabrak dan melindas orang sampai meninggal itu dia tidak tahu, karena menurut pengakuannya saat itu dia juga dalam pengaruh minuman keras, kemudian kondisi jalan yang gelap, kemudian kan dalam kondisi tidak sadar secara penuh ya, jadi dia itu mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dengan di bawah pengaruh minuman keras. Jadi menurut pengakuannya dia tidak sadar, bahkan dia juga tidak tahu kalau sempat menabrak orang. Menurutnya dia tuh nggak jatuh, walaupun melindas orang tuh menurut pengakuannya dia tidak jatuh dari motornya begitu. Karena terpengaruh oleh minuman keras dan mabuk, kemudian pelaku ini tidak sadar telah menabrak seorang korban, yakni pekerja bangunan di Sukoharjo. Kemudian bagaimana imbauan dari Kapolres KPP Wahyu Nugroho sendiri untuk masyarakat terkait hal ini, Bima? Untuk himbauan sudah terbukti bahwa minuman keras itu tidak ada pengaruh positifnya, hanya negatif. Dampaknya yang diberikan bisa dibuktikan kasus tersebut pemabuk ditabrak oleh orang yang sama-sama sedang dalam
mabuk juga. Jadi kasus ini bukan pembunuhan tapi kasus laka lantas. Jadi kemarin juga kasus ini sudah dilimpahkan ke Satlantas Polres Sukoharjo begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo Erlangga Bima Sakti atas laporannya. Dan tadi Tribuners Bima juga sudah menghimbau ya, yang beralamat di Kelurahan Kenep, Kecamatan Kabupaten Sukoharjo pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pagi sekira jam 2.30. Jadi kami jelaskan pada malam sebelumnya korban atas nama Heri Kusuma Widianto ini beserta teman-temannya melaksanakan makan malam bersama, bakar-bakar ayam di perumahan, karena korban beserta teman-teman ini adalah pegawai atau buruh tukang kerja di perumahan tersebut. Makan malam sambil mengkonsumsi minuman keras. Sampai akhirnya jam 12 malam sebagian sudah tidur, tapi ada 3 orang, yaitu korban beserta 2 orang saksi lainnya ini justru nambah lagi beli tambahan minuman keras, kemudian dikonsumsi. Sampai akhirnya 2 temannya juga sudah tertidur, hingga dia tinggal sendiri, yang pada pagi harinya rupanya dia tertidur di pinggir-pinggir jalan di situ. Nah, sampai jam 4 itu ditemukan oleh salah satu saksi, ternyata sudah yang bersangkutan sekarat, kondisi sekarat, dan ditemukan banyak darah karena ada luka di kepala sebelah kanan belakang. Kemudian kita datang ke lokasi, rekan-rekan dari Satreskrim, Polsek, Polres Sukoharjo melakukan olah TKP. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus pembunuhan terhadap adik angkat di Rantau Panjang Ogan Ilir berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Tersangka pembunuhan bernama Sandi berhasil diamankan polisi pada Kamis 9 Desember lalu. Penangkapan tersangka berselang sekitar 24 jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi menerangkan, motif pembunuhan dikarenakan tersangka ingin menguasai harta benda milik korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang, Agung. Ya, halo, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Ya, Agung, bisa Anda informasikan bagaimana yang sesungguhnya melatar belakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi? Ya, baik, dapat kami jelaskan pembunuhan di wilayah Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan itu terjadi pada Rabu 8 Desember lalu di sebuah perkebunan desa setempat di Kecamatan Rantau Panjang. Adapun tersangkanya ini disebutkan merupakan saudara angkat dari korban. Kemudian keesokannya pada Kamis 9 Desember tersangka berhasil diamankan di wilayah Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan kabupaten lainnya di Sumatera Selatan. Adapun motif dari pembunuhan ini menurut keterangan polisi adalah tersangka awalnya ingin menguasai harta benda milik korban. Namun diduga korban melawan sehingga tersangka ini terpaksa menganiaya korban dengan menusuknya menggunakan senjata tajam hingga tewas. Firda. Kemudian Agung, tersangka disebutkan ini adalah sebagai saudara angkat dari korban begitu. Bisa Anda jelaskan persisnya sejak kapan dan bagaimana hubungan antara korban dan juga tersangka? Ya, berdasarkan keterangan keluarga korban yang kami dapat ketika pada Rabu malam, sesaat setelah jenazah korban ditemukan di perkebunan desa, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir di Indralaya untuk divisum. Di sana kami mendapat informasi dari pihak keluarga bahwa almarhum ayah korban pernah mengangkat tersangka menjadi ayah korban semasa 10 tahun yang lalu. Setelah tersangka lama tidak bertemu, akhirnya tersangka belum lama ini, tepatnya seminggu yang lalu, kembali ke rumah orang tua angkatnya yang merupakan orang tua kandung korban di Rantau Panjang. Sehingga terjadilah proses pembunuhan itu pada Rabu lalu, Firda.
Agung, bisa Anda informasikan kemudian bagaimana untuk pengakuan dari tersangka sendiri mengapa membunuh adik angkatnya ini? Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa motif dari tersangka menghabisi nyawa korban ini awalnya ingin menguasai harta benda berupa motor dan handphone. Sesaat sebelum kejadian, maksud kami, tersangka sempat mengajak korbannya untuk pergi ke sebuah desa di Kecamatan Rantau Panjang. Saat itu tersangka beralasan meminta izin kepada orang tua korban untuk menemaninya mengambil kartu keluarga di rumah istri tersangka. Namun di tengah perjalanan menuju desa yang dimaksud, tersangka mengajak korban ke suatu tempat dan memaksa meminta handphone dan motor korban. Kemudian karena korban melawan dan juga menurut keterangan polisi, korban bernama Muhsinin ini sempat mengeluarkan kata-kata kasar yang memancing emosi tersangka bernama Sandi ini. Kemudian tersangka menusuk korban hingga korbannya mengalami 8 luka tusuk dan tewas di tempat. Firda. Lalu bagaimana saat ini untuk proses hukum dari tersangka sendiri, Agung? Ya, setelah diamankan pada Kamis lalu, tersangka bersembunyi di kediaman orang tuanya, orang tua kandungnya di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir. Dijemput oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja yang juga membawahi wilayah Rantau Panjang. Saat ini tersangka sudah diamankan di Mapolres Ogan Ilir. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusandio Sandi menjelaskan tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun. Sejauh ini polisi belum menemukan indikasi pembunuhan berencana sehingga kepada tersangka diterapkan pasal 338. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung Dwi Payana atas laporannya. Dan tadi Tribuners Agung juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi setelah dikembangkan bahwa tersangka itu merupakan adik angkat dari tersangka ini kakak angkat dari korban. Kemudian motif yang kami dapat untuk menguasai harta benda si adik aja, perkiraan motor sama handphone. Bang, selain itu sudah berapa lama kakak angkat ini merencanakan hal tersebut? Beberapa hari sebelumnya, jadi ada kegiatan itu tersangka ini sempat komunikasi dengan kawannya, menceritakan ini bagaimana kalau ada beberapa harta yang akan diambil, namun yang punya harta ini masih saudara dekat dibilang. Nah, kawannya ini cerita kalau ya sudah coba kasih paksa-paksa sedikit. Artinya pelaku tidak sendiri, Bang? Kenapa? Pelaku tidak sendiri. Pelaku sendiri. Oh, sendiri. Cuman ada sempat bahasa komunikasi seperti itu. Untuk barang buktinya, Bang, udah dapat atau dijual kemana? Barang bukti motor didapat, kemudian handphone ada. Setelah itu untuk pisau yang digunakan untuk melakukan juga didapat. Bang, lariannya kemana? Pelariannya ke Pali pada saat itu. Ya. Pali itu tempat siapa, Bang? Ada tempat neneknya. Oh, artinya bukan pembunuhan berencana, Bang, ya? Bukan, karena pada saat itu si tersangka ini sempat ngobrol ke temannya itu. Ada ingin menguasain aja, kemudian kemungkinan melakukan akan diancam gitu aja, tidak dengan melakukan pembunuhan. Apakah korbannya sempat melawan, Bang, hasil penyelidikan? Korban sempat bergumul? Dia sempat ada perlawanan, kemudian ada omongan-omongan sedikit, tapi tidak sampai melukai tersangka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penasihat hukum 5 orang oknum DPRD Labuhan Batu Utara atau Labura, Irwan Syah Putra Nasution, mengaku kliennya adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini seluruh kliennya adalah korban, sebab yang menjual pil ekstasi tersebut adalah Abdul Rahman Sinambela.
Menurut penuturan Irwansyah, Abdul Rahman mendatangi kelima kliennya dan menawarkan narkotika tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Alif. Halo, selamat siang Firda. Ya, Alif, bisa Anda informasikan apa alasan penasihat hukum ini mengatakan bahwa 5 oknum DPRD Labuan Batu Utara ini sebagai korban penyalahgunaan narkotika? Iya, terima kasih Firda. Perlu saya sampaikan bahwasanya pertama kali Irwansyah Nasution mengatakan bahwasanya kelima oknum DPRD Labura ini adalah korban, di mana dia mengambil satu kutipan di Undang-Undang Narkotika pasal 54, di mana para korban atau pengguna wajib direhabilitasi, sebab mereka diajak oleh Abdul Rahman Sinambela yang merupakan pekerja di salah satu karaoke tersebut, Firda. Apa kemudian tanggapan dari jaksa terkait penjelasan dari JPU terkait penasihat hukum mengaku sebagai korban? Iya, terima kasih Firda. Sempat saya konfirmasi kepada jaksa kasih intel Kejari Asahan, di mana ia mengaku bahwasanya ini melalui hukum, bahwa nanti dia terserah mau mengatakan korban, namun akan dibuktikan di pengadilan, seperti itu Firda. Kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula terjadi penangkapan rombongan DPRD Labura ini? Oke, terima kasih. Pertama kali awal mulanya ditangkap, di mana mereka terbagi dari 3 kelompok, Firda. Ada yang dari perdagangan batu bara, dari Labuan Batu, dan ada yang dari Medan. Di mana mereka bertiga ini bersetuju atau bersepakat berkumpul di Kisaran. Nah, di mana saat berkumpul itu mereka awalnya ingin makan malam. Namun diakibatkan ada salah satu anggota dewan, Emali Borkat, mengatakan kalau seperti ini, mumpung kita ngumpul, kita berkaraoke. Nah, disitulah mereka bersepakat untuk melakukan karaoke, Firda. Nah, saat mereka berkaraoke, disitulah Abdul Rahman mendatangi mereka untuk menawarkan atau untuk membeli obat, seperti itu, Firda. Nah, saat itu kebetulan ada tim Ops Reskrim Polres Asahan melakukan razia PPKM. Saat itu sedang terjadinya PPKM level 3 di Kabupaten Asahan, Firda. Nah, saat tersebut kedapatan dan langsung tes urin, di mana di antara kelima ini semuanya positif narkoba. Firda, seperti itu. Pak. Oh ya, gini meluruskan sedikit. Semua
klien kita itu dikenakan semua tercantum misalnya 127 ayat 1-nya itu semua ada. Gitu. Jadi misalnya dakwa itu misalnya dari 3 anggota DPRD didakwa 114, 112, 132, subsidi 127 gitu. Jadi dari dakwaan JPU tadi juga sebagaimana diketahui para terdakwa mengakuinya begitu kan, tapi yang kita pastikan bahwasanya mereka di posisi mereka adalah korban. Jadi di dalam Undang-Undang Narkotika pasal 27, baik juga di Surat Edaran Mahkamah Agung, baik di pedoman penyusunan rencana tuntutan yang baru saja dikeluarkan pada November lalu oleh Jaksa Agung, bahwasanya korban penyalahgunaan narkotika itu wajib rehab. Itu ada 2, rehab medis maupun rehab sosial. Jadi kita bukan membangun framing, tapi posisi mereka itu adalah korban penyalahgunaan narkotika. Di situ dia. Untuk bandara sendiri seperti yang kalian dengarkan tadi, mereka itu didatangin sama yang namanya terdakwa Abdurrahman. Nah, terdakwa Abdurrahman inilah yang menghasut, meminta dan bahkan menawarkan agar memberi barang bukti narkotika itu kepada klien-klien kami, terdakwa yang kami dampingin. Jadi posisinya jelas mereka itu korban penyalahgunaan narkotika. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mayat tanpa identitas ditemukan di Pulau Asam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun pada 12 Desember. Mayat tersebut telah dievakuasi melalui personel gabungan Satpol Lerut Polres Karimun untuk dibawa ke pemulasaran jenazah RSUD Muhammad Sani. Kasatpol PP Airut Polres Karimun Ibtu Binsar Samusir membenarkan saat mengkonfirmasi dan telah melakukan evakuasi terhadap mayat yang tanpa identitas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang, Yeni. Halo, selamat siang, Firda. Yeni, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penemuan mayat tanpa identitas tersebut? Baik, Firda, bermula itu pada Senin 13 Desember 2021, di mana ada 2 orang nelayan yang bernama Iwan, warga Kelurahan Pasir Panjang, dan Isnanto, warga Kelurahan Darussalam. Nah, kedua nelayan itu diketahui untuk menjaring ikan di sekitar Pulau Asam tersebut, dan salah satu di antara nelayan tersebut naik ke darat untuk mengambil pumpun untuk memancing. Nah, jadi nelayan tersebut sambil mancing sambil menjaring ikan seperti itu. Nah, kemudian salah satu nelayan tersebut yang bernama Iwan, di mana mereka melihat sesosok mayat yang menyerupai organ tubuh manusia yang sudah terpisah. Nah, namun keduanya memutuskan untuk langsung kembali pulang dan melaporkan kejadian tersebut pada Ketua RT 03 Pasir Panjang. Nah, langsung saja Ketua RT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Satpol Lerut Polres Karimun. Nah, saat ditemukan mayat tersebut dalam kondisi yang sudah tidak utuh lagi dan hanya mengenakan kaos berwarna biru dongker. Seperti itu, Firda. Apakah Yeni saat ini sudah diketahui begitu terkait identitas mayat tersebut? Nah, baik. Untuk identitasnya sendiri, karena penemuan mayat tanpa identitas ini 50 meter, pertama itu yang ditemukan adalah bagian badannya, kemudian 50 meter sekitaran, lebih kurang 50 meter ke depan, baru ditemukan kepala atau tengkoraknya. Sehingga untuk identitasnya itu sendiri masih sangat sulit dilakukan, dan saat ini Polres Karimun masih melakukan penyelidikan hal itu. Firda. Ini apakah saat ini sudah ada temuan mungkin atau indikasi awal untuk mengetahui penyebab kematian dari korban sendiri? Nah, baik, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap identitas tersebut, dan masih sampai saat ini belum ada laporan bahwa masyarakat
Kabupaten Karimun dan atau khususnya untuk masyarakat Kecamatan Meral Barat belum ada pelaporan bahwa adanya salah satu anggota keluarga yang merasa kehilangan. Nah, oleh sebab itu hingga saat ini masih belum ditemukan identitas tersebut, dan hingga saat ini perlu diketahui, Firda, untuk Pulau Asam ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Apakah saat ini sudah dilakukan evakuasi terhadap temuan mayat tanpa identitas tersebut ini? Nah, baik, evakuasi yang dilakukan pihak gabungan dari TNI, Polri, serta Basarnas sejak pelaporan dan langsung saja mengevakuasi mayat tersebut ke pemulasaran RSUD Muhammad Sani, dan untuk itu Ibtu Binsar Samosir juga menegaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Meral Barat, apabila ada salah satu keluarga yang hilang untuk melaporkan ke Polsek setempat. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Yani Hartati, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sesaat saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gunung Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gunung Awu di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara naik statusnya dari level 1 normal menjadi level 2 waspada. Wakil Bupati Talaut Mokhtar Arunde Parapaga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tetap berdoa agar dijauhi dari segala bencana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Ivan Mamentiwalo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Ivan. Halo. Ya, Ivan, bisa Anda informasikan bagaimana situasi di sana pasca naiknya status Gunung Awu menjadi level 2? Ya, oke, baiklah rekan Firda. Pasca BMKG telah mengeluarkan atau menaikkan status dari level 1 ke level 2 untuk aktivitas masyarakat di Kabupaten Sangihe ini terlihat seperti biasa, namun pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya gempa atau terjadinya erupsi dari Gunung Awu sendiri. Oke, rekan kerja seperti itu. Ivan, apa langkah pemerintah terkait naiknya status Gunung Awu menjadi level 2 atau waspada ini? Oke, dari pemerintah sendiri dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat yang menempati di bawah kaki Gunung Awu untuk tetap waspada. Dan namun pemerintah juga menghimbau kepada wisatawan dan kepada wisatawan lokal maupun dari ini luar daerah untuk tidak mendatangi lokasi Gunung Awu tersebut, dan terutama juga kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas pendakian di Gunung Awu sepanjang status level 2 masih berjalan. Seperti itu. Ivan, kemudian mungkin bisa Anda informasikan terkait Gunung Awu ini yang kabarnya sudah lama tidak aktif dan sekarang naik levelnya menjadi waspada. Ya, oke, rekan Firda. Diketahui Gunung Awu tersebut yang terletak di Kabupaten Sangihe ini pertama kali bereaksi atau pertama kali meletus itu pada tahun 1711 dan meletus kedua tahun 1812, baru menyusul tahun 1856 dan 1892, dan yang terakhir
Gunung Awu tersebut meletus pada tahun 1966 dan banyak memakan korban jiwa sekitaran ribuan jiwa ya seperti itu. Dan sejak terakhir kali meletus tahun 1966 sampai saat ini Gunung Awu telah menunjukkan reaksinya di tahun 2021 seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Event Maminti Walo atas laporannya, dan tadi Tribuners Event juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Pos Mantau Gunung Awu, Subandrio Kapuyo. Berikut liputannya untuk Anda. Kan Bang, terkait dengan status Gunung Awu dari kemarin ya. Gunung Awu karena terjadi di rekaman untuk vulkanik ada peningkatan per bulannya, jadi status dinaikkan kemarin dari level 1 normal ke level 2 waspada. Nah Bang, gejala adanya peningkatan aktivitas ini sudah terpantau sejak berapa bulan lalu Bang? Untuk peningkatan kegempaan muncul pada bulan Oktober, Pak. Bulan Oktober sampai dengan sekarang Bang ya? Di puncaknya sekarang ya? Iya. Bang, boleh dijelaskan juga Bang, apa dari histogram, apakah ada gempa-gempa vulkanik atau gangguan-gangguan lain yang terekam dari histogram? Untuk rekaman vulkanik masih ada sampai sekarang. Ini lagi dibuat laporannya. Kericuhan mengawali sidang perdana gugatan sengketa lapangan Gembira di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja pada Senin 13 Desember. Kericuhan bermula saat ratusan massa memaksa masuk ke kantor pengadilan negeri. Polisi dan mahasiswa pun terlibat aksi saling dorong. Selain memaksa masuk dalam aksi demo kali ini, massa juga sempat memblokade jalan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur. Ada Tommy Paseru yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo, selamat siang, Tommy. Ya, selamat siang rekan Firda. Tommy, bisa Anda informasikan apa pemicu dari kejadian kericuhan tersebut? Baik, saya jelaskan. Jadi kericuhan bermula saat ratusan demonstran memaksa masuk ke kantor Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Namun upaya tersebut dihalau oleh aparat kepolisian. Akibatnya massa dan polisi terlibat cekcok. Saat bertegang ini, Firda dan Tribuners, salah satu demonstran berteriak polisi KW. Teriakan itu lantas membuat puluhan polisi yang melakukan pengamanan panas. Polisi dan mahasiswa pun terlibat aksi dorong-dorongan. Bahkan Kapolres Tanah Toraja AKBP Sardi Suru yang berusaha melerai massa dan polisi terkena tangan dari demonstran. Akibatnya Kapolres mengalami luka di bagian bibir. Namun kericuhan antara massa dan polisi ini tidak berlangsung lama. Itu setelah kedua pihak sama-sama menenangkan diri. Seperti itu, Firda. Oke, kemudian bagaimana upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk menghalau adanya kericuhan tersebut? Ya, jadi pasca kericuhannya terjadi di depan kantor Pengadilan Negeri Makale, Polres Tanah Toraja terpaksa menambah jumlah personil untuk melakukan pengamanan di sekitar kantor Pengadilan Negeri Makale. Pengamanan dilakukan seiring dengan sidang perdana sengketa lapangan Gembira yang sementara berlangsung. Pengamanan dilakukan sejak sidang dimulai hingga berakhir. Firda. Tommy, bagaimana kelanjutan dari kasus sengketa lapangan Gembira yang digelar di pengadilan negeri ini? Baik, jadi sebelum saya jelaskan Firda dan Tribuners, jadi perkara sengketa lapangan Gembira yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan ini memang sudah lama bergulir. Penggugat ialah ahli waris bernama Haji Ali. Keluarga Haji Ali mengklaim kepemilikan pada lahan lapangan Gembira. Dan sebelumnya Firda dan Tribuners, permohonan peninjauan kembali kasus sengketa lapangan Gembira ini yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara ditolak oleh
Mahkamah Agung atau MA. Karena PK ditolak MA, maka perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, sehingga merujuk pada gugatan penggugat, Pemkab Toraja Utara sebagai tergugat harus membayar ganti rugi material sebesar 150 miliar serta kerugian imaterial sebesar 500 miliar. Selain itu, jika tak dibayar sejak eksekusi dilakukan, Pemkab juga harus membayar uang paksa sebanyak 2 juta per hari. Namun, menurut Kepala Hukum Bagian Sedda Toraja Utara, Neti Palin, bahwa eksekusi belum bisa dilaksanakan. Itu karena ada upaya perlawanan dari pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel sendiri adalah pemilik sertifikat pada lahan SMA 2 Toraja Utara dan Dinas Kehutanan maksud saya yang berada di dalam lahan lapangan gembira ini. Sehingga saat ini Firda dan Tribuner kondisi berubah, di mana baik Pemkab dan ahli waris Haji Ali menjadi tergugat. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasiru atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners, Tommy juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tanah Toraja KBP Sarli Solu. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita melaksanakan pengamanan dari aktivitas atau masyarakat dari Toraja Utara yang menyuarakan kebenaran terkait dengan lapangan gembira. Mereka menuntut bahwa itu adalah milik provinsi dan kita jembatani dan kita fasilitasi dan sudah berakhir dengan baik. Walaupun tadi ada miskomunikasi karena kita minta membuka jalur sementara untuk masyarakat lain lewat, namun ada provokasi namun tidak terjadi keributan ataupun juga yang mengakibatkan rusuh. Namun kita bisa kendalikan dan kita juga akan bantu mereka terkait dengan proses hukumnya. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan melalui proses hukum. Kira itu. Saling dorong masa aksi Aliansi Masyarakat Desa AMD dengan personil Polresta Mamuju pada Senin 13 Desember. Aksi saling dorong terjadi saat masa aksi mencoba masuk ke gedung kantor Bupati Mamuju. Masa aksi kecewa tak ada satupun pejabat pemerintah Kabupaten Mamuju yang keluar. Terlihat masa aksi mencoba menerobos pagar pintu personil Polresta Mamuju. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Fahrun Ramli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang, Fahrun. Ya, selamat siang, Firda. Fahrun, bisa Anda informasikan apa yang mereka tuntut, masa aksi tuntut ini di kantor Bupati Mamuju? Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan mengenai tuntutan warga dari 5 desa. Dari 5 desa yang membentuk sebuah aliansi, yaitu Aliansi Masyarakat Desa yang menuntut mengenai penetapan bakal calon kepala desa yang menuai polemik. Sebab beberapa penetapan bakal calon desa tersebut itu dinilai menyalahi prosedural aturan yang ada, serta terdapat pula kejanggalan oleh panitia seleksi pilkades, sehingga para 5 warga desa ini kemudian bergabung dan sepakat untuk menuntut aksi tersebut, menuntut persoalan pilkades tersebut. Sebelumnya masa aksi ini itu melaksanakan demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Namun mereka tidak puas dengan hasil atau jawaban DPRD Kabupaten Mamuju. Lalu mereka pun akhirnya bergeser ke kantor Bupati Mamuju Sulawesi Barat, dan masa aksi pun hendak menduduki atau memasuki gedung kantor Bupati Mamuju. Namun Satuan Polisi Polresta Mamuju itu kemudian menghalau aksi massa dan terjadilah aksi saling dorong tersebut. Inti tuntutan mereka itu adalah untuk mengulang hasil penetapan calon kepala desa di 5 desa di Kabupaten Mamuju. Seperti itu, Gerda. Farun, bagaimana saat kondisi lalu lintas saat aksi demo tersebut terjadi? Apakah juga ada kemacetan yang terjadi saat aksi tersebut terjadi? Ya, betul sekali, Tribuners. Adapun kondisi arus lalu lintas pada saat aksi demonstrasi ini terjadi di sepanjang jalan yang dilalui aksi ini, mulai dari Jalan Ahmad Yani
berada di depan DPRD Kabupaten Mamuju itu hingga ke jalan menuju ke kantor bupati itu sangat dikawal ketat oleh polisi, Satuan Polisi Pameng Praja dan Polresta Mamuju, sehingga antisipasi macet dan hal-hal yang lainnya itu dapat diantisipasi dengan baik. Namun memang terjadi aksi saling dorong pada saat masa aksi hendak menunduki kantor Bupati Mamuju tersebut, seperti itu. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah sendiri terkait adanya aksi tersebut? Ya, Tribuners dapat pula saya laporkan bahwa ketika masa aksi ini menggeruduk atau mendatangi kantor Bupati Mamuju, ke Bupati Mamuju Haji Siti Sutina Soehardi itu bersama wakilnya Ado Masud itu kemudian tidak berada di kantor karena lagi ada kunjungan luar kota, kunjungan dinas, sehingga para masa aksi ini pun sangat kecewa dengan sikap tersebut karena pemimpin yang ia desak dan ia tuntut itu kemudian tidak berada di lokasi, bahkan sekretaris daerah pun itu tidak ada di lokasi, sehingga para masa aksi pun sangat kecewa dengan tidak adanya pemimpin daerah yang di kantor bupati tersebut, sehingga para pemimpin itu para demonstran hendak menduduki dan menyegel kantor tersebut. Satuan polisi tetap berhasil mengamankan jalannya aksi, dan yang berada di gedung kantor Bupati Mamuju hanya ada asisten 3 pemerintah Kabupaten Mamuju yang menemui masa aksi. Dia menjelaskan kepada seluruh masa aksi bahwa mengenai tuntutan masa aksi ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut ketika Bupati dan Wakil Bupati Mamuju itu sudah berada di Mamuju ataupun sudah sampai dari perjalanan dinasnya, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar Fahrun Ramli atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang tahanan bernama Arkin Anabira alias Arkin, 20 tahun tewas di dalam sel Polsek Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arkin merupakan warga desa Malinjak, Kecamatan Katikuna Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, ditahan oleh polisi pada Rabu 8 Desember malam. Diduga ia terlibat tindak pidana penganiayaan dan dia juga mencuri ternak. Namun menurut penuturan keluarga saat penangkapan petugas tidak mengatakan apapun soal hal tersebut. Keesokan harinya polisi menginformasikan bahwa Arkin telah meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang, ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Irfan, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penangkapan Arkin Anabira hingga yang bersangkutan tewas di Polsek Katikuna? Baik Firda dan Tribunat, bisa saya sampaikan berkaitan dengan dugaan penganiayaan oleh aparat kepolisian di Sumba Tengah, tepatnya di Polsek Katikutana, sehingga menyebabkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia. Tahanan itu Arkin namanya dijemput tanggal 8, kemudian dinyatakan harinya atau tepat tanggal 9 Desember. Dia dinyatakan meninggal dan dugaan saat ini dia meninggalnya di dalam sel tahanan. Untuk informasi sampai dengan saat ini seperti demikian, Firda. Irfan, apakah ada informasi, apakah benar informasi mengenai Arkin ini dianiaya oleh pihak kepolisian? Baik, Firda, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut keterangan dan juga informasi yang kita peroleh, termasuk dari Kapolda NTT, Irjen Latif, dia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih mendalami proses itu. Memang ada dugaan-dugaan mengerucut ke sana, berkaitan dengan dugaan penganiayaan oleh aparat setempat di polsek setempat, tetapi dia menyampaikan agar hal ini belum bisa disimpulkan karena masih dilakukan pendalaman dan juga penyelidikan terhadap oknum-oknum aparat yang kemudian menangani tahanan tersebut dan dinyatakan meninggal pada beberapa waktu lalu itu. Demikian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kapolda NTT sendiri dalam menyelidiki adanya dugaan keterlibatan oknum anggota polisi dalam tewasnya tahanan tersebut?
Baik, Firda. Menurut keterangan dari Kapolda NTT sendiri bahwa saat ini dia sudah menerjunkan tim dari Propam Polda NTT untuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya, karena untuk diketahui saja sebagai informasi bahwa Kabupaten Sumba Tengah dan juga Kabupaten Sumba Barat saat ini masih dalam satu Polres yang berada di Polres Sumba Barat, sehingga tim yang diberangkatkan dari Propam Polda kemudian menuju ke Polres Sumba Barat, di mana para oknum-oknum itu, oknum kepolisian dari Polsek Kati Tutana itu sudah berada di Polres Sumba Barat Sumba Barat. Kemudian tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Kemudian nantinya hasilnya dibawa ke Kota Kupang dan disampaikan ke Kapolda NTT sebelum rilis, sebelum hasil penyelidikan itu disampaikan ke publik. Firda, demikian. Irfan, beredar informasi bahwa Kapolda NTT ini telah mencopot 4 anggota polisi yang diduga terlibat dalam penganiayaan tahanan tersebut. Apakah informasi terkait hal ini benar atau seperti apa informasinya? Ya, benar, Firda, bahwa kemarin Kapolda Latif sudah menyampaikan dan sudah mengkonfirmasi hal itu, bahwa 4 oknum aparat di Polsek tersebut telah menjobkan sudah dan saat ini sedang ditahan di Polres Sumba Barat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari tim Propam yang dikirim oleh Polda NTT itu sendiri, Firda. Sampai dengan saat ini tim itu juga belum kembali ke Kupang. Tadi kita sempat konfirmasi lagi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan berkaitan dengan penanganan kasus itu, Firda. Sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu informasi dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Propam itu, Firda. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Hoy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Irfan juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif. Berikut liputannya untuk Anda. Perintah akan berangkat hari ini dari Kitwasda, dari Propam, ya, dan nanti akan bergabung dengan Polres. Anggota yang indikasi menangani kasus tersebut pada saat itu sudah saya copot, sudah saya amankan dan untuk diperiksa di Polres. Ada 4 orang ya yang kita amankan dan kita minta pertanggungjawaban dan kita nanti laksanakan pemeriksaan secara utuh. Apabila anggota ini melakukan pelanggaran baik SOP maupun protap di luar ketentuan, pasti akan saya tindak tegas. Ini juga salah satu contoh apabila, misalnya tanda kutip tanda contoh, kalau mengejar pengakuan seperti ini. Nah, saya sering sampaikan, jangan pernah mengejar pengakuan tersangka. Opini dari manapun itu biar sebagai informasi, tapi kita harus tetap sesuai aturan hukum. Karena kita tidak boleh melakukan ini seperti hukum rimba. Berlaku bagi siapapun sebetulnya. Karena siapapun tidak ingin dituduh menjadi tersangka bila tidak ada bukti yang kuat. Dan yang ketiga, ya tentu saja saya ingin tetap Sumba Barat ini, Sumba Tengah khususnya kasusnya, karena tapi penanganannya di Polres Sumba Barat, situasi tetap bisa dijaga dengan kondusif. Kita akan pasti berikan sanksi yang tegas bagi anggota kita, dan tadi yang saya sampaikan, setelah kejadian tersebut anggota langsung kita copot dari jabatannya, kita tarik di Polres untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan tim sudah saya berangkatkan baik dari Propam maupun dari Dinasda. Anggota ini anggota Polsek atau Polres? Polsek sementara, informasinya anggota Polsek, nanti mungkin ada, kita terima kronologis lengkapnya setelah tim nanti dari sana. Tapi siapapun yang terlibat, mau Polsek, mau Polres, kalau memang dia terlibat langsung dan tidak sesuai prosedur SOP, di mana seringkali sudah saya sampaikan, laksanakan proses penegakan hukum itu secara humanis. Polres Lampung Selatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan remaja putri berusia 15 tahun. Pelaku bernama M. Tolif, 33 tahun, warga Jagabaya 2, Kota Bandar Lampung. Sebelum membunuh korban, pelaku mengajak korbannya ke sebuah rumah kosong di Desa Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, lalu memperkosanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Domi. Halo, selamat siang rekan Firda.
Ya, Dewi, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi peristiwa pembunuhan remaja putri 15 tahun ini? Baik, berawal dari salah satu warga bernama Domondor Ferry yang sedang mencari kayu kayu bekas di sekitar rumah kosong yang berada di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Lalu ia mencium bau yang tidak sedap muncul dari sekitar rumah kosong tersebut. Lalu ketika ia mencoba mencari tahu dan lalu menuju ke lantai 2 rumah kosong tersebut, ia menemukan sebuah mayat wanita yang diperkirakan berusia 15-20 tahun. Lalu setelah dia melihat mayat tersebut, ia melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut ke Polsek Tanjung Bintang, polsek yang ada di wilayah sekitar situ. Dan jajaran Polsek Tanjung Bintang segera langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi dan mengolah TKP di tempat tersebut. Begitulah terkait. Bagaimana kemudian untuk kronologi penangkapan dari pelaku pembunuhan yang juga ternyata memperkosa korbannya? Baik, setelah hasil visum dari forensik sudah keluar, jajaran Polres Lampung Selatan bersama dengan jajaran Polsek Tanjung Bintang dan juga Diskrimum Polda Lampung, mereka melakukan penangkapan terhadap pelaku Mutolif kemarin, dan ditemukan pelaku merupakan pembunuh korban berinisial PA tersebut. Begitu rekan kerja. Kemudian setelah ditangkap oleh pihak kepolisian begitu, bagaimana pengakuan kesaksian dari pelaku sendiri? Baik, menurut keterangan dari pelaku, ia disuruh oleh seseorang yang berinisial S untuk menghabisi nyawa korban begitu. Ia diiming-imingi sejumlah uang sebesar Rp500.000 untuk mengajaknya kencan, lalu untuk membunuhnya begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Dominius Desmantri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 nelayan asal Aceh Tamiang terombang-ambing di Selat Malaka setelah kapal mereka karam diterjang ombak pada Minggu 12 Desember. Ketiganya berhasil diselamatkan oleh kapal berbendera Malaysia. Insiden ini terjadi ketika 3 nelayan itu, Prasetyo 25 tahun, Hendra Syahputra 23 tahun, dan Musliadi 38 tahun berlayar mencari ikan dari kampung mereka di muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang. Terjangan ombak besar ini terjadi sekira pukul 8 pagi dan langsung menghancurkan kapal motor yang ditumpangi oleh Prasetyo CS. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rahmat Wiguna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Rahmat. Halo, selamat siang Rahmat. Selamat siang rekan Firda. Rahmat, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi peristiwa tersebut terjadi? Baik, rekan Firda. Berdasarkan informasi yang kita terima, peristiwa ini terjadi ketika ketiga nelayan masing-masing Prasetyo, Hendra Syahputra, dan Musliadi berlayar mencari ikan di perairan Selat Malaka pada Minggu 12 Desember kemarin. Sekira pukul 8 pagi, gelombang air dilaporkan meningkat sehingga arus air menghajar bagian kapal, membuat sebagian sisi kapal pecah sehingga karam seketika. Dilaporkan juga ketika itu ketiga korban sempat terombang-ambing dengan bertahan di puing-puing kapal hingga beberapa saat sebelum mereka diselamatkan oleh kapal berbendera Malaysia yang kebetulan melintas di lokasi. Demikian, Firda. Apakah saat ini sudah dipulangkan begitu untuk 3 nelayan yang terombang-ambing di Selat Malaka? Informasi dari Datuk Penghulu Kampung Muka Sungai Kuruk, Alfian, ketiga korban ketika berhasil dievakuasi oleh kapal berbendera Malaysia tersebut langsung dibawa ke Pelabuhan Klang di Malaysia.
proses pemulangan sendiri sejauh ini belum sepenuhnya tuntas karena pemulangan dilakukan melalui pelabuhan Medan. Menurut Alfian, ketiganya saat ini sudah berada di Belawan, Kota Medan, tinggal menunggu diantar pulang ke kampung mereka di Aceh Tamiang. Demikian. Oke, kemudian apa imbauan dari pihak terkait bagi nelayan mengingat dalam sehari ada 2 insiden kapal tenggelam di perairan Aceh Tamiang ini? Ya benar Firda. Jadi pada hari Minggu 12 Desember kemarin tuh di waktu bersamaan terjadi 2 insiden. Satu lagi kejadian di perairan ujung Tamiang, di mana satu buah kapal yang ditumpangi juga 3 nelayan juga tenggelam. Bahkan insiden ini menyebabkan satu nelayan sempat hilang dan ditemukan meninggal. Ketua pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Syahri, menyebut insiden ini terjadi karena terjadinya fenomena ekstrim di Aceh Tamiang yang dia perkirakan berakhir hingga Februari nanti. Dia pun mewanti-wanti nelayan untuk lebih berhati-hati karena fenomena cuaca ekstrim ini diprediksi dia terjadi puncaknya pada Januari nanti. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia Rahmat Wiguna atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekolah Polisi Negara SPN Kepolisian Daerah Polda Sulteng di Kelurahan Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala membuka pendidikan dan pelatihan Diklat Integrasi Kolaborasi Siswa TNI Polri. Pelatihan tersebut diikuti oleh 70 peserta didik pendidikan pertama Bintara atau Digmaba, TNI Angkatan Darat AD Resimen Induk Daerah Militer 13 Merdeka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Suta yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Suta. Ya, halo Firda.
Suta, bagaimana proses dalam upacara pembukaan Diklat Integrasi Kolaborasi TNI AD dengan siswa Polri di SPN Polda Sulteng ini? Baik, terima kasih Firda dan juga Tribuners. Jadi berdasarkan pantauan saya di lapangan SPN Polda Sulteng, sebelum pembukaan upacara, pasukan berpakaian loreng dan coklat tersebut melakukan baris berbaris, lalu menerima arahan di depan halaman SPN Polda Sulteng. Setelah itu para siswa tergabung dalam diklat tersebut kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara di lapangan. Dan inspektur upacara dalam hal ini diemban oleh Kepala SPN Polda Sulteng, yaitu Kombes Pol Heri Norianto. Dalam upacara para siswa TNI Polri digabung untuk dapat membangun kebersamaan selama diklat dan tidak ada membedakan instansi kedua tersebut. Kemudian bersama-sama juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagai simbolis pelaksanaan itu dibuka secara resmi satu perwakilan siswa TNI dan Polri dipasangkan kita oleh Kepala SPN Polda Sulteng. Selain itu pada penghujung acara dua instansi itu juga menunjukkan solidaritasnya dengan cara menyanyikan yel-yel TNI Polri secara bersama-sama, Firda. Kemudian apa saja kegiatan yang dilakukan oleh siswa TNI Polri selama menjalani diklat tersebut? Iya, jadi kegiatan yang akan berlangsung selama 5 hari tersebut, para siswa akan melaksanakan kegiatan yang dapat memupuk sinergitas dan memperkuat silaturahmi dan kesetiakawanan. Itu sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas nantinya. Adapun pada diklat, kegiatan itu pembelajaran lebih mengacu pada kurikulum presisi, karena itu merupakan gagasan dari ide Kapolri dan juga Panglima TNI, sehingga kedepannya dapat mengurangi perselisihan antara kedua instansi tersebut saat menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Suta, apakah ada penekanan yang harus dilaksanakan oleh siswa TNI Polri tersebut dari Kepala SPN Polda Sulteng selaku Inspektur Upacara Pembukaan Diklat ini? Ya, Firda. Jadi Kepala SPN Polda Sulteng, Kombes Pol Heri Norianto, menekankan 3 poin penting kepada para siswa, antaranya itu amanat dari membacakan amanat Kalem Diklat Polri. Yang pertama itu TNI Polri merupakan 2 pilar kekuatan utama negara, maka harus dapat kokoh dan kuat dalam menopang NKRI beserta rakyat dan tumpah darahnya, sehingga tidak boleh lemah, tidak mudah terprovokasi, diadu domba, dilemahkan atau dihancurkan. Kemudian yang kedua, penekanan juga diberikan, yaitu TNI Polri juga merupakan alat pemersatu bangsa, mengingat Indonesia merupakan negara dengan banyaknya perbedaan atau heterogen, dengan banyaknya suku bangsa serta berbagai perbedaan di 17.000 pulau. Kemudian yang terakhir, garda ini diadakan menjadi penjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, sehingga TNI Polri juga sebagai alat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Suta, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner, Suta juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala SPN Polda Sulteng, Kombes Pol Heri Norianto. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah kegiatan diklat integrasi TNI Polri dengan yaitu siswa Rindam 13 Merdeka Dikmaba dan siswa Diktutba Polri SPN Polda Sulawesi Tengah tahun ajaran 2021. Untuk jumlah siswanya dari Dikmaba Rindam 13 Merdeka sebanyak 70 orang siswa dikirim ke sini dengan pendamping pengasuhnya dipimpin oleh Mayor TNI Infanteri Abdul Rajab dan 5 orang pelatih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Banten Irjen Polrudi Haryanto tampak tengkurap di aspal di Mapolres Serang pada Senin 13 Desember. Bersama Kapolres Serang, Kapolda menjadi model untuk atraksi sepatu roda dari para personilnya. Atraksi ini adalah rangka HUT ke-5 Polres Serang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Milda. Halo rekan Firda dan Tribuner, selamat siang. Ya. Milda, bisa Anda informasikan seperti apa suasana di acara HUT Polres Serang Kota ke-5 ini? Ya. Kemarin siang, tepatnya sekitar pukul 10, acara dimulai. Terlihat suasana di acara HUT ke-5 Polres Serang Kota itu lumayan sangat meriah ya, karena menyambut hari ulang tahun ke-5. Selain itu juga ada berupa penyambutan dari tari saman, kemudian tampak bedug dan lain sebagainya untuk menyambut
rangkaian acara tersebut, begitu rekan Firda. Terus selain itu juga ada atraksi safety riding dan juga sepatu roda yang dilaksanakan di halaman Mapolres Serangkota, begitu rekan Firda. Bagaimana mungkin bisa Anda ceritakan, deskripsikan begitu bagaimana saat-saat menegangkan ketika Kapolda dan Kapolres ini dilompati oleh para personilnya? Ya, sekitar pukul 12 siang waktu saat itu cuaca sangat terik sekali dan terlihat sekitar 12 sampai 13 personil dari Satlantas Polres Serangkota. Mereka menggunakan sepatu roda berkeliling di sekitar Mapolres. Namun tiba-tiba awalnya dari 3 poluan mereka tengkurap di bawah, kemudian dilompati oleh anggota Satlantas tersebut yang memakai sepatu roda. Kemudian tiba-tiba Kapolda dan Kapolres Serangkota itu mereka spontan ikut berbaring ikut tengkurap di atas aspal tersebut dan dilompati oleh anggota Satlantas Polres Serangkota yang memakai sepatu roda, begitu rekan Firda. Kemudian saat dikonfirmasi dari Kanit Lantas Polres Serangkota bernama Ibda De Komarudin, beliau mengaku sangat was-was melihat atraksi tersebut lantaran tidak ada di agenda Kapolda dan Kapolres itu dilompati menggunakan sepatu roda tersebut. Acara cukup menegangkan, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, namun alhamdulillah pelaksanaan acara tersebut berjalan dengan lancar, begitu rekan Firda. Mungkin ada kesan atau pesan dari Kapolres atau Kapolda sendiri terkait adanya atraksi sepatu roda ini? Untuk dari Kapolres sendiri, beliau sangat antusias dan mengapresiasi dari anggota Satlantas Polres Serangkota tersebut lantaran mereka sudah berlatih selama 2 bulan untuk melakukan latihan di penampilan HUT Polres Serangkota tersebut, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Mildaniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sivitas Akademika STKIP Pamane Talino Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar kegiatan United Season Festival yang ketiga pada tahun 2021 ini. Untuk diketahui, kegiatan United Season Festival ini merupakan program akhir tahun dari STKIP Pamane Talino. Setiap bulan Desember pada tanggal 8 akan dimulai. Kegiatan dimulai dengan mendekor kampus, menghias kampus secara bersama-sama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Alfonsius Pardousi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Alfon. Halo, selamat siang. Ya. Alfon, bisa Anda informasikan seperti apa kegiatan United Season Festival ini? Baik, rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Jadi United System Festival ini adalah kegiatan festival menghias. Sebenarnya akan dilaksanakan lebih besar lagi, cuman karena masih pandemi, jadi dimulai dari kampus STKIP Pamane Talino Ngabang. Di mana United Season Festival ini mereka mengadakan menghias kampus dengan lampu-lampu, dengan pohon Natal, dan sebagainya dalam rangka menyambut Natal, dan inilah kemeriahan dalam menyambut Natal. Begitu, rekan Firda. Alfon, apakah menggunakan tiket begitu untuk masuk ke United Season Festival kali ini, atau seperti apa informasinya? Baik, jadi dalam kegiatan United Season Festival ini, pihak penyelenggara memang mengadakan tiket masuk, di mana tiket masuk ini seharga Rp20.000 per orang. Tujuan dari tiket masuk ini adalah sebagai untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung yang datang, sehingga terkontrol, karena kita ketahui bersama saat ini masih suasana pandemi. Begitu, rekan Firda. Alfon, apa saja yang dapat dinikmati oleh para pengunjung saat sudah masuk kampus STKIP Pamane Talino Ngabang ini? Baik, rekan Firda. Jadi untuk pengunjung yang sudah membeli tiket, nilai Rp20.000 itu mereka akan mendapatkan masker dan hand sanitizer. Kemudian di dalam juga ada bazar, yakni sepatu murah, pakaian murah, serta bermacam-macam jenis makanan. Perlu saya tambahkan dan untuk diketahui bahwa
kegiatan United Season Festival ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 23 Desember. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Alfonsius Fardosi atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Alfon juga sudah menghimpun keterangan dari Sekda Landak, Vincentius. Berikut liputannya untuk Anda. Tahun berturut-turut ini merupakan arah yang jelas. Kedepannya kita berharap Yulitai Season ketiga ini bisa menjadi jiwa atau membumi di bumi Kota Intan, Kabupaten Landak, dan bisa menjadi suatu barometer untuk pelaksanaan Natal yang disebut dengan Kota Natal. Kita berharap ke depannya kegiatan ini bisa tidak hanya di sekitar SPKIP, tetapi menjadi bagian dari Natal untuk masyarakat di Kecamatan Ngabang dan Kabupaten Landak umumnya. Kiranya dengan kebersamaan dan cinta, Natal melalui Yuletide Season ketiga ini memberikan warna, terutama pada situasi COVID. Kita dengan protokol kesehatan dapat melaksanakan kegembiraan, kebersamaan di dalam cinta. Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jatim di Mojokerto pertama kali menggelar Diklat Integrasi TNI Polri berbentuk latihan kolaborasi peserta didik pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba, TNI AD, dan pendidikan pembentukan Bintara Diktukba Polri. Metode pendidikan berkolaborasi itu akan menjadi role model pendidikan anggota TNI dan Polri untuk kedepannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Luhur. Siang, Firda. Ya, Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan Diklat Kolaborasi TNI dan Polri ini resmi diselenggarakan pertama kali oleh kedua pihak ini? Oke, sebenarnya Diklat atau semacam pelatihan ini merupakan kegiatan yang sifatnya rutin di masing-masing instansi atau institusi kedua belah pihak seperti TNI AD dan kepolisian. Namun untuk tahun ini memang ada semacam program baru dari pihak TNI dan Polri pusat memang mengadakan semacam suatu bentuk integrasi atau kolaborasi dari segi pelatihan untuk para anggota-anggota di masing-masing institusi yang baru bergabung. Untuk di TNI Angkatan Darat ini ada semacam pendidikan pertama Bintara Dikmaba TNI AD, dan untuk yang Polri ada pendidikan pembentukan Bintara Diktuba Polri. Dan di Jawa Timur, Polda Jatim dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara yang ada di Kota Mojokerto. Dan diklat kolaborasi ini atau pendidikan kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dan Polri ini diikuti sekitar 60 anggota dari masing-masing Polri. Artinya dari pihak Polri, Polda Jatim mengirimkan 60 anggotanya yang mengikuti Diktuba pendidikan pembentukan Bintara itu ke tempat pelatihan Rindam 5 Brawijaya yang ada di Jember. Kemudian dari pihak TNI Angkatan Darat juga mengirimkan 60 anggotanya yang baru masuk atau bergabung di TNI Angkatan Darat untuk dikirim mengikuti pelatihan diklat yang ada di Sekolah Polisi Negara di Mojokerto. Jadi memang ini ada sifatnya kolaboratif dan memang acuan atau program yang sifatnya baru diadakan di tahun ini, semacam itu, Firda. Luhur, apa tujuan dan harapan dari adanya diklat kolaborasi antara TNI dan Polri ini? Oke, jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Diren Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Edi Setiawan, jadi memang metode pendidikan kolaboratif ini bertujuan untuk memupuk semacam kekompakan, solidaritas, kemudian integrasi, dan kerjasama yang ada di antara dua institusi TNI dan Polri ini, Firda. Jadi memang ini adalah siasat dari kedua institusi untuk menjalin sinergisitas yang sifatnya lebih mendasar, yakni sejak awal anggota TNI atau Polri ini bergabung di kesatuan mereka langsung diikutkan dalam semacam program metode pelatihan yang bersifat integratif semacam ini.
dan tujuannya adalah untuk memupuk itu tadi kekompakan, kolaborasi, integritas yang diharapkan nantinya dengan mentalitas yang sifatnya sudah terbangun demikian begitu kompak, kolaboratif, dan berintegritas untuk mencapai satu persatuan antar dua institusi ini bisa mempengaruhi mereka, bisa tumbuh bersama mereka ketika nanti mereka menjadi berkembang dan menjalankan tugas-tugas ketika di masing-masing institusi mereka setelah menjalani pelatihan. Dan pelatihan ini hanya berlangsung 5 hari. Jadi memang dua tempat ini ada di Mojokerto untuk Polri dan yang di TNI AD ada di Jember. Jadi memang hanya berlangsung 5 hari dan nantinya mentalitas yang terbangun di antara kedua belah pihak yang mengikuti pelatihan integrasi ini bisa turut mempengaruhi, turut tumbuh secara positif ketika mereka nanti menjalankan tugas atau menjalankan misi persatuan menjaga NKRI ketika mereka bertugas nantinya, semacam itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Diren Kodiklat TNI AD, Brigjen TNI Adi Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan upacara pembukaan pendidikan kolaborasi antara TNI dan TNI Angkatan Darat dengan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Dikmaba TNI Angkatan Darat dan Tukba Polri. Pada tahun 2021 ini baru pertama kali diadakan dan rencananya menjadi role model nanti ke depan. Kemudian kegiatan ini dilakukan di seluruh SPN yang ada di Polda-Polda seluruh Indonesia dan demikian juga dilaksanakan di 14 Rindam yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Jenderal, ini kan kali pertama kali, mungkin ada nggak sesuatu yang khusus atau targetnya untuk ada yang bersama ini? Target khususnya adalah kita memang memberikan kekompakan kepada mereka dari awal tadi disampaikan di dalam amanat Kalemdikpol bahwa kebersamaan, kemudian kolaborasi, integritas, ya persatuan itu dimulai dari lembaga pendidikan. Harapannya dari lembaga pendidikan ini akan terjalin dengan bagus, tumbuh, dan kemudian berkembang di tempat penugasan-penugasan yang akan datang. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, jalur tikus atau jalur potensial penyelundupan narkoba di wilayah hukum distrik Muara Tami, Jayapura diperketat pengawasannya. Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Muara Tami AKP Junan Plitomo kepada Tribun Papua pada Selasa 14 Desember. Pihaknya memang meningkatkan pengawasan terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi, selamat siang. Iya, halo Firda dan juga Tribuners, selamat siang. Dilaporkan dari Jayapura, Papua. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Sektor Muara Tami, Jayapura memperketat jalur pelintas batas ilegal guna mengantisipasi penyelundupan narkoba. Firda dan juga Tribuners, dalam sesi wawancara di Jayapura hari ini, Selasa 14 Desember 2021, Kapolsek Muara Tami AKP Junan Plitomo mengatakan setidaknya ada 5 titik yang kerap dijadikan jalur penyelundupan di wilayah perbatasan atau dikenal dengan jalur tikus. Firda dan juga Tribuners, kemudian untuk daerah perbatasan RI Papua New Guinea juga telah dijaga dan dipantau secara rutin oleh aparat TNI maupun Polri guna mengantisipasi kasus penyelundupan narkoba menjelang momen Natal dan Tahun Baru di Jayapura. Firda. Aldi, bisa Anda informasikan berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu menjelang Natal dan Tahun Baru kali ini, bagaimana sebetulnya kondisi di distrik Muara Tami? Ya, Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan memang wilayah hukum distrik Muara Tami ini merupakan daerah hinterland atau daerah belakang dari kota Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi Papua, dan ini Firda berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Papua New Guinea. Dan kondisinya saat ini memang menjadi perhatian serius dari sisi pengamanan terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu pada Maret 2021 lalu memang Satgas Pamtas RI Papua New Guinea Yonif 131 BRS Pos Muara Tami ini berhasil menangkap pelaku yang hendak menyelundupkan paket ganja siap edar dari Papua New Guinea menuju ke Indonesia. Untuk itu memang Firda, lokasi ini memang sudah distereotipkan ataupun dikenal sebagai banyak sekali temuan-temuan kasus ataupun jalur tikus yang menyeberangi wilayah ini untuk menuju ke kota Jayapura, wilayah Indonesia untuk menyelundupkan narkoba di wilayah hukum distrik Muara Tami, kota Jayapura, Papua. Firda.
Aldi, apa dari beberapa jalur tikus yang sudah dipetakan oleh pihak kepolisian setempat begitu, adakah mungkin jalur yang memang menjadi perhatian khusus? Iya, baik Firda, memang berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihak kepolisian sektor Muara Tami Jayapura, telah teridentifikasi ada 5 titik potensial penyelundupan atau biasa dikenal dengan jalur tikus ini oleh masyarakat lokal. Hanya saja memang dikatakan Kapolsek Muara Tami Junan Plitomo kepada kami pada saat diwawancarai begitu, dirinya mengatakan terdapat 1 jalur yang mendapat atensi khusus ataupun perhatian khusus oleh pihaknya, yakni daerah perbatasan Kota Jayapura dan juga Kabupaten Kerom di wilayah Skamto. Ini memang wilayah ini sudah diberi garis merah begitu, tanda merah, artinya memang menjelang Natal dan Tahun Baru, wilayah ataupun titik ini menjadi konsentrasi penuh oleh pihak aparat kepolisian dalam mengantisipasi maraknya peredaran ataupun penyelundupan narkoba di momen menjelang Natal dan Tahun Baru di sini. Firda. Aldi, lalu adakah mungkin imbauan dari pihak kepolisian setempat kepada masyarakat terkait antisipasi maraknya kasus penyelundupan narkoba di sana? Baik Firda, memang benar sekali terkait dengan himbauan bagi masyarakat di wilayah hukum distrik Muara Tami, Kota Jayapura ini, diharapkan memang oleh Kapolsek ini dapat membantu aparat dalam hal membantu pengawasan di area-area yang sudah dipetakan di 5 titik wilayah yang memang berpotensi ataupun dikenal dengan jalur tikus sebagai lokasi ataupun jalur penyelundupan narkoba untuk masuk ke wilayah Indonesia, dalam hal ini Kota Jayapura. Memang Firda, Kapolsek juga menghimbau apabila masyarakat ini menemukan aktivitas oleh oknum-oknum ataupun berbagai kegiatan-kegiatan kejanggalan lainnya di wilayah perbatasan ini dapat melaporkannya secara langsung kepada petugas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Dan memang Firda, diketahui bersama bahwa memang menjelang momen Natal dan Tahun Baru ini, pihak keamanan khususnya di area sekitar wilayah perbatasan Indonesia PNJ ini memang melakukan intensifikasi rutin untuk pemantauan guna tentunya diharapkan menjelang Natal dan Tahun Baru ini tidak adanya kasus-kasus penyelundupan narkoba di wilayah Kota Jayapura. Firda, demikian laporan saya sementara dari Jayapura, Papua terkait dengan pengawasan ketat di wilayah perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dari Papua untuk sementara kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Aldi Bimantara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Aldi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Muara Tami AKP Junan Plitomo. Berikut liputannya untuk Anda. Oh iya, untuk pariwisata di wilayah Muara Tami selama bulan Desember ini, memasuki bulan Desember, kemudian memasuki libur Nataru, kami tetap mengacu pada instruksi wali kota terkait dengan situasi atau status PPKM. Namun pada intinya kami tetap akan mengedepankan prokes dalam kegiatannya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.